Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pala merupakan tanaman hasil Indonesia yang berasal dari Malaysia Archipel, yaitu gugusan Kepulauan Banda dan Maluku, yang kemudian menyebar dan berkembang ke pulau-pulau seperti Sumatera, Sulawesi Utara, dan Papua. Menurut Syukur dan Hernani tahun 2008, Indonesia merupakan produsen pala terbesar di dunia 70 hingga 75%. Kemudian diikuti oleh Grenada 20 hingga 25%. Dari seluruh bagian tanaman pala yang mempunyai nilai ekonomis adalah buahnya yang terdiri dari 4 bagian, yaitu daging buah, fuli, tempurung, dan biji. Daging buah pala merupakan bagian terbesar dari buah pala segar, yaitu sekitar 80%. Namun baru sebagian kecil saja yang sudah dimanfaatkan. Daging buah pala berpotensi untuk diolah menjadi berbagai produk pangan, salah satunya adalah sirup pala. Kandungan antioksidan yang tinggi pada buah pala bermanfaat untuk kesehatan. Antioksidan yang terdapat dalam ekstrak buah pala adalah senyawa golongan alkaloid dan vitamin C, menurut Mitayani tahun 2010. Sementara itu, daging buah pala juga mengandung minyak atsiri sehingga mempunyai flavor yang kuat, sehingga bila diolah menjadi sirup dapat menghasilkan produk olahan dengan bau dan rasa yang khas, menurut Nurjana tahun 2007. Sirup buah pala menghasilkan warna yang kurang menarik, yaitu kuning pucat, sehingga perlu dilakukan penambahan pewarna alami dan diharapkan menghasilkan sirup buah pala yang mempunyai warna, rasa, dan aroma sesuai dengan karakteristik sirup. Salah satu pewarna alami yang digunakan yaitu bunga telang atau Clitoria ternatea yang berwarna biru keunguan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul penambahan ekstra bunga telang pada sirup daging buah pala. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah penting, yaitu sirup buah pala menghasilkan warna yang kurang menarik, sehingga tidak begitu dikenal di kalangan aneka minuman tradisional. 1.2 Tujuan penelitian. Tujuan dari kegiatan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak bunga telang terhadap karakteristik mutu sirup daging buah pala dan mendapatkan hasil akhir produk yang sesuai dengan rumusan masalah. 1.4 Manfaat penelitian. Manfaat dari kegiatan penelitian ini antara lain: 1. Meningkatkan produk olahan dari daging buah pala dengan penambahan ekstrak bunga telang. 2. Meningkatkan nilai tambah atau nilai ekonomis daging buah pala dan ekstrak bunga telang yang dibuat menjadi sirup. Bab 2. Tinjauan pustaka. Landasan teori pala termasuk famili Myristicaceae yang perkembangannya terdiri dari 5 jenis dan 20 spesies. Daging buah pala berpotensi diolah menjadi berbagai produk pangan antara lain manisan pala, sirup pala, selai, dodol, dan sebagainya. Pengolahan daging buah pala menjadi produk pangan akan meningkatkan nilai ekonomi daging buah pala yang selama ini hanya merupakan limbah. Berdasarkan penelitian Hartono, warna dari antosianin bunga telang efektif digunakan sebagai pewarna es lilin. Pada penelitian ini, pewarna alami dari ekstrak bunga telang dibandingkan dengan pewarna sintetik food grade biru berlian CI42090 dan pewarna tekstil biru muda cap pelang emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warna yang dihasilkan hampir sama, pekat dan tidak pudar setelah dibekukan dalam freezer selama 24 jam. Penelitian mengenai aktivitas antioksidan yang terdapat pada ekstrak bunga telang telah banyak dilakukan. Kamkaen dan Wilkinson melakukan penelitian mengenai potensi aktivitas antioksidan dari ekstrak bunga telang.
Berdasarkan hasil penelitiannya, bunga telang dapat digunakan sebagai antioksidan alami pada kosmetik dan produk lainnya. Penelitian ini telah memberikan langkah awal untuk mengembang lebih lanjut dari ekstrak bunga telang ke dalam aplikasi yang lebih inovatif seperti minuman antioksidan. Bab 3 metode penelitian, waktu dan tempat waktu pelaksanaan. Penelitian dapat dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih 1 minggu, dan tempat pelaksanaan kegiatan penelitian dilakukan di tahunnya. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu pisau blender, saringan, panci, dan botol kemasan yang digunakan sebagai wadah produk. Botol yang digunakan dapat berupa botol plastik ataupun botol berbahan tritan. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan tentunya buah pala, bunga telang, air, dan gula pasir. Prosedur penelitian. Penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama pembuatan sirup pala, tahap kedua pembuatan ekstrak bunga telang, dan tahap ketiga penambahan ekstrak bunga telang pada sirup buah pala. Tahap pertama, pembuatan sirup pala. Buah pala yang telah dicuci bersih dikupas kulit luarnya dan bijinya disisihkan. Kemudian daging buah pala dicincang kasar agar mempermudah proses penghalusan menggunakan blender dengan tambahan air. Setelah halus, bahan disaring dan sari buah pala dipisahkan dari daging halusnya. Sari buah pala atau hasil air penyaringan dimasukkan ke dalam panci lalu dimasak kembali dengan tambahan air dan gula pasir. Proses pemasakan dilakukan hingga airnya agak mengental. Tahap kedua, pembuatan ekstrak bunga telang. Pembuatan ekstrak bunga telang dilakukan dengan cara bunga telang yang telah dicuci bersih dihancurkan menggunakan blender selama kurang lebih 5 menit. Dari proses ini dihasilkan ekstrak cair bunga telang. Kemudian air ekstrak bunga telang disaring menggunakan saringan teh dan diperoleh ekstrak pekat bunga telang. Tahap ketiga, penambahan ekstrak bunga telang pada sirup buah pala. Sirup buah pala yang telah jadi ditambahkan dengan ekstrak bunga telang. Proses penambahan ini bertujuan untuk memberi warna dari ekstrak bunga telang pada sirup pala.